berpikir bahwa Anda tidak punya utang, ya, Anda tidak punya utang, tapi sebenarnya saya dan Anda adalah orang-orang yang berutang. Ya, utang apa? Kamu tidak bayar perpuluhan utang lain loh. Dengar semua, kamu tidak bayar perpuluhan hutang lain, kamu tidak bayar, awas. Jadi itulah temanya. Kita semua adalah orang yang berhutang. Kita semua adalah orang yang berhutang. Kita semua adalah orang yang berhutang. Itulah temanya. Kau tidak bayar hutang, kau kena bayar itu. Kau tidak bayar. Oke, mari kita buka Alkitab. Lukas 7 ayat 44 hingga 48. Lukas 7 ayat 44 hingga 48. Terus kita baca di sini karena kalau kita baca dari awal, Yesus curhati oleh perempuan yang berdosa, ya. Tapi sampai temanya kita adalah orang yang berhutang. Kita terus baca ayat 44. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menjokainya dengan rambutnya. Seperti yang kita tahu, perempuan adalah perempuan yang terkenal dengan dosanya dari segi perzinahannya yang di kota itu. Maka waktu Yesus datang di rumah Simon, perempuan datang dan menuangkan minyak kepada kaki Yesus dan dia mulai menangis dan menjaga rambut Yesus dengan rambutnya. Dia lap-lap begitu sampai dia menangis dengan air matanya. Ya, dan itulah Yesus katakan. Dan perempuan ini terkenal dengan dosanya. Sebab dia bilang ayat yang 38. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Nah, dia terkenal sebagai orang berdosa. Dia bukan terkenal sebagai orang baik, dia bukan terkenal sebagai orang yang beribadah, tapi terkenal sebagai orang yang berdosa. Maka dia datang, kami datang di situ, dan itulah yang mulai menyatakan Yesus dengan air mata rambut dan dengan air matanya. Ayat 44 bilang, sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menjokainya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ke ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Bermakna yang perempuan buat begitu kepada Yesus, jalan kaki Yesus dan air matanya dengan rambutnya, bukan pemikiran perempuan itu negatif. Amin. Jangan begitu. Sebab Tuhan itu maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada. Manusia menjagakan pikiran negatif di situ, tapi itu manusia. Tapi Tuhan melihat hati perempuan ini dan Tuhan maha tahu bahwa dia ada perasaan langsung perempuan negatif kepada Tuhan. Yang dia tahu dia orang berdosa, dia penuh belas kasihan kepada Tuhan, dan dia mulai mengasihi Tuhan Yesus karena dia orang yang berdosa. Orang berdosa senantiasa tidak diperdulikan oleh orang lain, apalagi dihormati karena total dan kesalahannya. Amin. Maka orang berdosa itu senantiasa diketopikan, tidak diperdulikan, dipulaukan karena tidak orang tidak suka bergaul. Tapi pada kali ini jadilah Yesus naik di rumah Simon dan perempuan percaya. Saya percaya, perempuan percaya. Namanya Tuhan itu Tuhan yang penuh belas kasihan dan tidak membiarkan seorang pun yang binasa. Amin. Dan semua orang bertobat dan beroleh keselamatan. Maka dia datang di sana dan mulai menyegah Yesus dengan air matanya, dengan menangis. Ya, menangis.
belum di akhir sudah menangis begini, yang air mata dan menangis. Tapi semua orang itu menunggu Yesus. Dia bilang kalau dia ini nabi pasti dia tahu perbuat apa ini dia bilang. Itu yang tuduhan itu orang Farisi. Pada ayat yang berapa? Ayat yang 39, dia bilang di sini. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu dia tahu siapa dan orang apakah perempuan yang menjamahnya. Ini tentu dia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Amin. Karena begitulah ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, hukum Taurat mengajar bahwa kalau kau seorang yang berdosa, kau tidak boleh dekat-dekat dengan hamba Tuhan. Dan itu kan hamba Tuhan Yesus. Tidak boleh dekat-dekat dengan nabi sampai kau tidak suci. Itu saja berpikiran demikian. Kalau dia nabi, pasti dia tahu ini perempuan. Amin. Tapi jangan lupa, Tuhan itu maha tahu. Manusia mana ada maha tahu? Dia tak saja. Amin. Kalau mungkin dia ini mudah, tak saja. Tidak betul. Tapi Tuhan itu maha tahu. Kalau Anda teka-teka saja tuduh-tuduh orang itu bermakna Anda tidak pasti, maka lebih baik jangan biasa begitu. Amin. Mesti nyata. Bermakna. Tuhan tahu. Lalu Tuhan Yesus mulai beri perumpamaan begitu kepada Simon. Pikir Simon Yesus tidak tahu. Saya kasih tahu kepada jemaat Tuhan. Apapun yang menjadi keperluan kita semua, tiada yang Tuhan Yesus tidak tahu. Tiada yang Tuhan Yesus tidak tahu. Apapun yang menjadi keperluan kita semua, tidak ada yang Tuhan Yesus tidak tahu. Anda perlukan seorang istri, Anda perlukan seorang suami, Yesus tahu. Amin. Maka ingat, untuk mendapat pasangan harus berdoa kepada Tuhan. Bukan minta petunjuk daripada orang yang tidak percaya itu, karena bahaya. Itulah kesilapan kita yang besar. Kita sudah percaya Tuhan, kenapa kita tidak mau berdoa minta sama Tuhan? Padahal Tuhan itu kan maha tahu. Amin. Dia maha tahu. Karena kalau tidak percaya dia maha tahu. Ini kalau tanya orang yang tidak percaya, semua dia dapat pendapat petunjuk yang salah sebenarnya dan bukan dari Tuhan. Wah, nanti kau yang masa depan gelap semua, baru Anda tahu. Ya. Masa depan gelap semua, anak-anak gelap semua, hidup dalam kegelapan. Ya tidak. Firman Tuhan saudara-saudara. Orang Farisi, kalau Nabi mau seorang Nabi ini tentu dia tahu. Memang pun Yesus tahu. Tiada yang tidak tahu. Bahkan dalam Mazmur bilang, sebelum mereka melakukan perkataan, Yesus sudah tahu apa yang kamu cakap. Amin. Tiada yang tidak tahu. Dia Tuhan yang maha tahu. Cuma kita itu tidak sabar-sabar, suka ikut sendiri punya pemikiran, tidak mau ikut firman Tuhan punya. Kan banyak kali saya kasih tahu gereja melakukan pengurapan. Kalau gereja melakukan pengurapan, Anda perlu berdoa minta Tuhan. Ya, minta Tuhan, mana seperti jodoh Tuhan, minta sama Tuhan. Jangan cepat-cepat, mau cepat takut tidak dapat. Apa Anda takut tidak dapat? Yesus tidak biarkan Anda. Amin. Setan sudah tipu Anda semua. Jangan minta tipu setan. Siapa yang minta tipu? Oh, saya angkat ini mimbar ini. Jangan minta tipu. Orang sekarang minta tipu saja. Oh, kamu ingat bagus kata setan itu. Makan orang, semua dia makan kau punya kehidupan, duit kau, pendapatan kau, dia makan semua aja. Tiap kau gaji kosong kau punya dompet, karena dia makan. Kamu tahu atau tidak? Dia yang makan itu. Itulah supaya orang tidak dapat bayar perpuluhan, karena setan makan dia punya duit, karena tidak taat kepada Tuhan. Sekali lagi, kalau kamu tidak mau bertobat, tidak mau berbalik kepada Tuhan betul-betul, jangan hari kalau pagi-pagi kau bangun, teras dalam mulut kamu, karena gigi, karena makan setan. Jangan setan sekarang bekerja dengan liciknya. Di kampung, saya tidak penjelasan orang bagaimana itu adik saya tiba-tiba jatuh. Dia bilang waktu sedang dalam ibadah dia duduk. Dia nampak sudah siap dalam Tuhan kan tidak pernah terang. Begitu. Jadi saat dia keluar di gereja, terus dia duduk, terus dia tidak ada kota, terus dia menjatuhkan
Tapi tak anak kepalanya di sini, syukur juga itu anaknya cepat pegang kepalanya. Kalau tidak, pasang di sini. Macam begitu. Ya, di luar sudah di luar. Itulah terjatuh di tanah itu. Dia samping. Terus dia kekuatan. Nampaknya itu pekerjaan pecah melalui vaksin. Saya usir semua itu roh-roh jahat yang bekerja melalui vaksin. Ada yang sama pulang begitu. Ada apa? Siapa habis? Karena setan itu licik. Sekali saya datang, dia bilang adalah bisa. Artinya kalau salah saudara, ada yang bilang sebenarnya apa macam barat dia bilang. Nah, artinya waktu saya video call itu cara Tuhan sedang untuk supaya dia tetap teguh berdiri sebelum saya datang. Sekali itu malam hari itu malam hari saya sudah datang, ya saya berdoa kali, ya salah dia. Ya, tiga kepalanya begini. Tapi umur yang rojak. Kalau itu dia bilang barat, ini kepalanya itu barat. Wah, rojak itu. Siap usir dia sampai dia. Sekali itu baru dia ingat. Ya, bagus sudah dia bilang, bagus sudah. Nah, lihat. Oh, jangan main-main kita sama Tuhan. Jangan main-main sekarang. Dimanapun kita berada, entah di pekerjaan di kebun, entah di kedai kopi, entah di syarikat, entah di ladang, di kebun ketan, dimanapun kita berada, harus berjaga dengan 24 jam. Karena setan mengintip kita di mana-mana. Jangan syok-syok dengan perkara duniawi. Kita pelayan Tuhan harus menunjukkan kita orang Kristen, kasih tahu kita orang Kristen. Ada Yesus memberi petunjuk kepada kita yang patut kita sembah dan patut kita taati. Amin. Kenapa kita tidak membuat itu? Di mana itu firman Tuhan yang kita dengar? Di mana kamu simpan? Orang bilang kalau itu firman Tuhan yang dilarang disimpan di itu, dia bilang tak kodam. Mulai hari ini, walaupun kamu mau makan udang, jangan makan. Kalau pada di rumah kamu sekarang deskok, kata di rumah saya. Betul-betul setan bekerja. Hanya dia tahu api itu semakin kuat. Nah, itulah dia bekerja. Ya, dia bekerja Pak di kampung. Nah, bila saya pulang itu waktu itu puasa Tuhan bekerja dengan kuat sarsa. Yang hari ini saya ada beli itu air di simpang tiari Kota Merdu. Saya bikin di kampung. Ada 10 saja. Jadi saya bilang kepada saya tidak kasih doa kami tapi ini air orang saya doakan 2 kali ganda. Tuhan mengurapi. Saya sebenarnya ambil satu-satu persatu. Nah, salah lagi. Sekarang waktu sudah hebat makanya ada sampai begini ada atau begini. Nah, terus kata awak itu macam kuning. Ini untuk air. Air orang saya sudah berkata. Kita dikit ini jangan kita sekali pelayanan di kampung kira orang lihatnya ternyata sudah kita malu kita semua. Walaupun jumlah di sana sering Tuhan itu yang lihat hati. Apa dia bilang di sini Tuhan itu hati. Kalau kamu tidak berikan hatimu kepada Tuhan, itulah sehingga kamu penetapan dari dunia. Kamu tidak berikan hatimu kepada Tuhan. Karena ada Tuhan, ada pemimpin hamba-hamba Tuhan. Kenapa Anda tidak minta maunya siapa untuk minta petunjuk? Siapa yang sebenarnya Tuhan? Kenapa ada orang yang tidak menganggap banyak Tuhan ada roh di sana? Penipuan. Masa kita bangkit? Lihat itu perempuan itu. Orang Paris bilang, kalau dasar orang itu tuh dia tahu apa ini perempuan orang berdosa. Tentu dia tahu siapa yang mencapainya ini. Tapi Yesus bilang, ada yang hendak katakan kepada Simon dia bilang, yang seorang berhutang begini dia bilang yang begini. Amin. Coba kita lihat. Harus kita baca dulu. Ya, dari ayat yang ke-37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli kolam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya.
lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyakanya dengan rambutnya. Kemudian dia mencium kakinya dan meminyaknya dengan minyak wangi itu. Nah, kalau secara jasmani kita berpikir itu negatif, tidak bagus. Amin. Tentu kita akan tolaknya begini. Kamu tidak disiplin kau. Tidak. Tuhan Yesus Maha tahu. Terus sampai kasih dia sebab dia tahu hati itu perempuan sedang sakit. Dan dia perlukan seseorang yang boleh memahaminya, yang boleh menolongnya, yang boleh membebasnya daripada kutukan perzinahan dan dosa. Amin. Dia perlukan seorang. Maka itulah Yesus Kristus. Nah, yang ini orang Paris ini yang dia tahu hanya negatif saja. Hal membebaskan perempuan, menolongnya untuk keluarga saja tidak tahu. Bayangkan. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Lalu akhirnya ayat yang ke-39, ketika orang Farisi mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapa dan apakah perempuan yang merencananya. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapa di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Nah, kemudian yang kita baca dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, dan seterusnya. Akhirnya Yesus bilang, oleh karena dosanya yang banyak. Nah, sebelum itu Yesus katakan, ada dua pelepas uang, yang seorang berhutang berapa? 500 kah? Berapa? Coba turun, 500 kah? Dan seorang berapa? 50. Artinya Yesus gambarkan 500 dinar itu adalah hutang. Amin. Hutang artinya secara rohaninya mungkin berbunyi demikian, bahwa perempuan yang berdosa itu yang mempunyai kaki Yesus dengan air matanya, dengan minyak itu adalah orang yang paling banyak dosanya. Seperti yang dikatakan dari Alkitab, yang terkenal dengan dosanya di kota itu, ini orang yang paling banyak dosanya. Jadi dosanya kira-kira 500 dinar. Amin. Kemudian yang seorang berhutang artinya dosanya 50 saja, tidak terlalu banyak dosa. Katakan begitu. Maka oleh karena perempuan yang merasa dia sangat banyak dosa, maka untuk menebus kesalahannya, untuk supaya Yesus mengampuni dosa, dia perlu banyak berbuat kasih kepada Tuhan. Bagaimana cara berbuat kasih? Di sini kita lihat dan cium-ciuman Yesus. Tapi Alkitab bilang cara berbuat kasih kepada Tuhan adalah menuruti perintah-perintah Tuhan. Haleluya. Jadi lihat, perempuan tadi berhutang kepada Tuhan. Banyak hutangnya 500 dinar. Yang satu 50. Artinya hutang itu berbicara tentang dosa kita. Amin. Itulah saya bilang tadi, kita ini orang berhutang. Hutang kita kepada Tuhan tidak dapat Anda bayar dengan duit Anda. Hanya boleh dibayar dengan mentaati perintah-perintah Tuhan. Karena mentaati perintah-perintah Tuhan tanda kita mengasihi itu. Kan perempuan tadi berbuat kasih kepada Tuhan. Lihat perempuan itu banyak mengasihi Tuhan. Sudah berbuat kasih kepada Tuhan Yesus. Yesus katakan, oleh karena dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab dia telah berbuat banyak kasih. Amin. Kepada Tuhan. Jadi orang misalnya sendiri berbuat kasih kepada Tuhan, dosanya yang banyak itu belum tentu sudah diampuni semua. Amin. Kalau dia tidak mau membuat kasih kepada Tuhan, itu sebabnya kalau kita mentaati, mengasihi Tuhan, tunjukkan dengan cara mentaati firman Tuhan. Itulah selalu saya cakap kita harus taat ikuti firman Tuhan. Amin. Selalu saya cakap. Coba Anda lihat ya dalam Yohanes 14 ayat 15. Apa dia bilang? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Orang yang mengasihi Tuhan menuruti perintah itu dia cara mengasihi Tuhan. Takkan Tuhan beri perumpamaan, Tuhan beri penjelasan ataupun petunjuk seperti itu. Mulailah satu saat orang datang,
cium kaki saya, kaki istri saya. Tapi cara kita mengasihi Tuhan Yesus tunjukkan bagaimana menuruti perintah-perintah. Kalau banyak firman Tuhan yang kita dengar mengajar kita tapi tidak turuti, itu namanya kau sedang mengasihi Tuhan Yesus. Ya, banyak perintah Tuhan kalau kita tidak taat. Kita lebih suka mendengar nasihat orang daripada orang-orang. Itu menunjukkan kita tidak mentaati firman, kita tidak mengasihi Tuhan. Hati-hati oh. Hati-hati. Hati-hati. Tuhan tidak pernah biar kita. Amin. Kita lebih suka mendengar nasihat orang yang tidak percaya, tidak bertobat, tidak mengenal siapa Yesus daripada orang yang rohani. Bukankah itu setan sedang menipu Anda, sedang menyesatkan Anda supaya Anda jatuh dalam dosa dan meninggalkan pelayanan di percayaan Tuhan kepada Anda punya banyak pasal tuntutan terhadap orang-orang percaya seperti itu. Jangan main-main dengan Tuhan. Banyak penuntutan loh. Nah, sebab itulah jemaat Tuhan, orang yang berbuat kasih kepada Tuhan adalah orang yang menuruti perintah-perintah Tuhan. Itulah banyak kita menuruti perintah Tuhan menunjukkan kita banyak berbuat kasih kepada Tuhan. Coba lagi. Yohanes 14:21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepada. Nah, itu orang yang mengasihi Tuhan, yaitu memegang perintah Tuhan. Itu perintah Tuhan. Ada firman Tuhan dan saya begini, saya tidak boleh suka-suka, saya pasangan begitu, boleh macam-macam apa. Karena ada firman Tuhan. Kita sudah percaya Tuhan, kenapa kita tidak mau ambil tindakan seperti itu? Jemaat Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan seperti itu, dia memiliki perintah Tuhan. Yohanes 14:23. Dan 24. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan dia bersama-sama dengan dia. Nah, apa yang sebelah? Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman. Lagi-lagi jelas. Boleh tahu orang-orang Kristen yang mengasihi Tuhan Yesus, boleh tahu dari segi bagaimana dia menuruti firman Tuhan. Nah, bila kita menuruti firman Tuhan, berarti kita mengasihi Tuhan. Kita tidak menuruti firman Tuhan, itu menunjukkan kita tidak mengasihi Tuhan. Amin. Karena mengasihi Tuhan itu dapat dilihat dari ketaatan kita, dari kepenurutan kita kepada firman Tuhan. Kalau kita tidak mau turut firman Tuhan, kita bantah-bantah lagi, itu menunjukkan Anda tidak mengasihi Tuhan. Dari perbuatan Anda tahu sudah Anda tidak mengasihi Tuhan. Macam mana Tuhan menyatakan dirinya kepada kita? Sebab Tuhan bilang kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, Bapa di surga dan Yesus akan menyatakan dirinya kepada orang itu, mengasihi orang itu. Amin. Itulah sebabnya kenapa kita perlu dengar itu firman Tuhan dan buat. Jangan dengar saja, buat jemaat Tuhan. Ikut itu perintah Tuhan. Sebab kalau tidak buat, kau akan tipu orang sudah. Karena sudah firman Tuhan begitu, bukan kau ingat firman Tuhan yang kita dengar, dan itulah kita cakap tidak boleh firman Tuhan tidak boleh. Bahaya sekarang. Sekali siapa sih itu roro vaksin. Siapa sih roro cakmas melalui vaksin kanker penyakit. Semua tangan orang pada sudah bergerak begini. Perawat Tuhan itu. Dulu tidak. Jadi kita di sini jangan ketinggalan. Amin. Kita di sini ketinggalan. Siapa kamu mau menyerahkan hidup sama Tuhan? Ya. Ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Nah, kan sama apa yang saya cakap. Barang siapa tidak mengasihi Tuhan, memang dia tidak mau ikut firman Tuhan. Amin. Dia tidak ikut, dia tidak turuti. Ya, guna pikirannya sendiri. Dia itu tidak mengasihi Tuhan namanya. Macam mana Tuhan menolong dia, menyatakan diri kepada yang kalau dia sendiri tidak mengasihi Tuhan. Amin. Lihat itu. Saat itulah jemaat Tuhan penting sekali bahwa dia bilang barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus kamu. Bayangkan. Jadi kita adalah orang-orang yang berhutang. Bagaimana kita membayar hutang kita kepada Tuhan Yesus? Dengan cara banyak berbuat kasih kepada Tuhan. Amin.
Dengan cara apa? Bayar umat kasih kepada Tuhan dengan menuruti perintah-perintahnya. Amin. Barulah hutang kita akan bayar. Jadi kita orang-orang yang berhutang, tapi tidak boleh dibayar dengan daging, tapi harus dibayar dengan secara rohani. Amin. Yang terakhir, Roma 8 ayat 12. Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Siapa bilang kita tidak berhutang? Bayar hutang kamu itu sama Tuhan. Bayar. Jangan kamu tidak bayar. Bayar. Bagaimana membayarnya? Menuruti perintah-perintah tuh, menuruti firman tuh, bayar. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada daging. Tidak boleh secara jauh supaya hidup menurut daging, bukan dengan daging, bukan dengan pikiran sendiri, bukan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh anak-anak Allah. Artinya kita tidak dibayar dengan menurut daging, tapi menurut roh. Amin. Kita harus hidup menurut pimpinan roh kudus. Artinya hidup menurut rohani, hidup menurut roh. Itu cara membayarnya, menurut firman Tuhan. Kalau tidak akan bayar, kalau ikut sama daging itu tidak akan bayar. Kalau ikut sama hidup daging tidak akan bayar. Banyak hutang kita ini kepada Tuhan. Tapi bukan menurut daging dia bilang, harus menurut roh. Amin. Jadi kita orang berhutang kan? Maka sesuai kata awal tadi, kita orang berhutang, bayar. Bagaimana membayar? Menuruti perintah-perintah Tuhan, mentaati perintah Tuhan. Kalau tidak akan bayar lagi. Kalau makin kau tidak siap tapi mati, makin kau tidak ikut firman Tuhan, artinya kau tidak bayar. Paling bayar hutang kau sama Tuhan. Makin kau ditunjuk firman Tuhan, makin kau tidak ikut, makin kita melihat firman Tuhan dahsyat, tapi kan kita tidak kuat, artinya hutang kita semakin banyak sama Tuhan bertimbul-timbul. Mana kau boleh bayar sudah? Satu sudah bikin bayarnya, menurutinya, mulai menurut jadi ikut Tuhan, tidak lanjut seperti dunia dan mengasihi Tuhan. Kalau kau tidak menuruti perintah Tuhan, tidak akan bayar. Bayar. Katakan bayar. Satu lagi bayar. Bayar hutang kamu sama Tuhan. Dengan cara apa? Menuruti perintah-perintah itu. Jangan di gereja kamu sudah dengar begitu, di luar kamu tidak ingat itu firman Tuhan. Itulah punya setan kasih seret kamu. Mari kita begini. Mari kita akan menjadi hati. Haleluya.